fal izzu wal wiqaru. Kita lanjutkan. Tokopi halaman berapa? Kalau kitab saya halaman 12. Setelah Imam Ghazali menjelaskan bahwa seseorang kalau ingin eksis di dunia itu harus mempunyai fadilah. Punya apa? Punya fadilah, punya kehususiatan, keistimewaan. Kalau pengen jadi pedagang, pedagangnya yang eksis, yang laku, yang macam-macam, maka pedagang itu harus mencari fadilah, mencari keistimewaan buat dagangnya. Tukang ayam goreng, maka dia harus belajar supaya berbeda dengan tukang goreng ayam lainnya, agar dia bisa menjadi istimewa dalam pandangan orang. Jadi ustadz juga begitu, jangan jadi ustadz kayak kebanyakan sama aja. Dia harus punya fadilah, punya keistimewaan. Semburnya misalnya manjur gitu jadi ustadz, tadi cari orang gara-gara semburnya. Atau ngaji kitabnya hebat, cari orang. Atau macam-macam lah, ahli wirid misalnya. Kalau dia tukang nasi goreng, jangan cuma nasi goreng doang, nasi digoreng doang, harus punya khususiyat. Bahasa agama apa namanya? Fadilah. Harus diusahakan kalau kita pengen punya kelebihan dibandingkan orang lain, agar bahasa kerennya, agar kita bisa eksis di dunia. Apalagi nanti di akhirat. Kalau sholat jangan sholat doang kayak orang-orang kebanyakan, nambah wiridnya, nambah duduknya berjam-jam, supaya kita punya khususiyat, punya keistimewaan. Kemudian setelah menjelaskan fadilah, maka Imam Ghazali menjelaskan juga bahwa di alam dunia ini sesuatu yang dicari itu ada 3. Jadi kalau kita pengen dicari, maka kita harus masuk kepada 3 kategori ini. 1, dicari itu karena barangnya bagus. Kalau bahasa Imam Ghazali, ma yutlabu lidzatih, sesuatu yang dicari karena zatnya, karena barangnya bagus, barangnya. Ayamnya ya, kalau punya ayam, ayamnya gemuk, emang bener dicari ayamnya. Ada juga mayut labu ligoirihi, yang dicari bukan barangnya tetapi efeknya. Itu juga dicari orang. Burung puyuh, puyuh apanya yang bagus? Burung merpati, saya burung apa? Perkutut tuh bukan dicari burungnya, dicari apanya tuh? Suaranya. Kalau burungnya doang mah, masa burung segitu 200 juta siapa mau beli? Ditelan juga. Tapi dia karena punya suara, punya fadilah, punya keistimewaan, dia dicari sama orang. Ayam biasa ya biasa aja, paling 70.000, paling mahal 150.000. Tapi ayam kalau misalnya ayam pelung, yang ketawa, itu bisa ratusan juta. Kenapa dia bisa mahal? Karena punya keistimewaan, punya fadilah. Dan dicarinya itu bukan karena ayamnya, tapi ligoirihi, karena sesuatu yang melekat pada ayam itu. Yang ketiga katanya yang dicari itu adalah mayut labu lidzatihi wa ligoirihi. Ya barangnya bagus, tapi dia punya simak juga gitu. Kalau yang dicari cuma selainnya, maka kemarin dicontohkan seperti uang kertas. Ya kalau kertas-kertas doang mah nggak laku, tapi berhubung ada angkanya, maka dia jadi bernilai. Nah, setelah menjelaskan begitu, kemudian Imam Ghazali mengantarkan kepada kita bahwa yang dicari secara barangnya bagus dan secara efeknya bagus adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita nyari nggak kebahagiaan di dunia dan akhirat? Siapa yang nggak pengen susah belangsak di dunia?
di akhirat. Siapa yang mau? Nggak ada. Semua orang pengen bahagia di dunia, pengen bahagia di akhirat. Terus Imam Ghazali ngegiring, apa yang bisa membuat orang bahagia di dunia dan akhirat? Katanya al ilmu. Ilmu. Kita pengen bahagia di dunia dengan ilmu. Oh, kalau orang yang punya kelebihan ilmu, hidupnya enak nggak? Enak. Kadang-kadang sekolahnya tinggi, es kemung sampai SS-nya banyak, tanda tangan, 10 juta, 100 juta. Ada yang angkat semen sampai ke pantat-pantat, keringet berapa? 10 juta dapat nggak? Kenapa? Beratan siapa tuh kerjanya? Beratan orang semen. Tapi ada orang cuma begini dong. 10 juta, 20 juta. Kenapa? Karena punya ilmu. Begitu juga kebahagiaan di akhirat. Bisa diperoleh dengan ilmu. Kenapa bahagia di akhirat bisa dicari dengan ilmu? Tata cara beribadahnya harus dengan ilmu. Tuh sampai situ tuh. Wahada fil akhirah. Ini semua yang dijelaskan adalah keutamaan nanti di akhirat, ilmu tuh. Jadi yang paling penting kita bahagia di dunia dan akhirat. Kalau doanya Robbana atina fid dunya hasanah. Tapi gimana caranya? Ya caranya harus pakai ilmu. Sekarang baru ngejelasin nih. Wa amma fid dunya. Dan adapun keutamaan ilmu fid dunya itu fal izzu. Orang berilmu itu fal izzu, aziz, dia terhormat, mulia. Ada nggak orang berilmu nggak mulia? Ada nggak? Jarang, Pak. Kalau bisa nggak dikatakan nggak ada. Itu ada orang sekolahnya tinggi nggak bisa apa-apa, itu mah kuliahnya kagak beres. Jangan-jangan tidur mulu itu mah. Kalau kuliahnya bener mah nggak bakalan. Itu mah kuliahnya lulus doang kali, atau beli jangan-jangan. Tapi kalau dia belajar bener, apalagi sampai es kemung mah udah pasti dia mulia. Itu Pak. Jadi orang berilmu mah nggak ada yang nggak mulia. Ilmu apa aja. Bahkan ilmu kedikjayaan orang kalau jago mulia nggak Pak? Mulia. Orang pada takut sama dia, dikepret kelenger misalnya. Fal izzu. Yang kedua wal wikoru, kebesaran, kegagahan. Kalau orang punya ilmu tuh, itu di dunia. Kemudian wa nufudul hukmi, berjalannya hukum alal muluki, atas para raja, para pemerintah. Sama, untuk hukum itu berjalan orang harus menggunakan ilmu. Waluzumul ihtirami, dan tetapnya memuliakan orang fitibai, di dalam tabiat. Orang berilmu, kita secara tabiat pasti otomatis memuliakan orang itu. Jadi secara otomatis nggak disuruh juga sama dia Pak. Kalau orang kita berilmu, orang udah otomatis pasti menghormati kita karena tabiatnya begitu. Jadi kalau orang berilmu tinggi, kita walaupun nggak kenal dia, itu otomatis kita akan memuliakan dia. Hatta sehingga inna agbiya at-Turki, sesungguhnya orang-orang bodoh bangsa Turki, wa ajlafal Arabi, dan orang-orang kasar Arab, namanya orang Badui. Kalau orang kasar Arab tuh orang Badui, istilahnya orang pedalaman, orang yang nggak pernah makan bangku sekolah, di masjid kencing ya. Yang kencing di masjid itu orang Badui itu Pak. Dulu maksudnya belum ada WC, ada orang Badui masuk masjid kencing ya. Orang Badui nggak punya sopan santun. Itu yusadifuna. Bahkan orang Turki yang bodoh dan orang Arab yang kasar itu yusadifuna,
menggambarkan mereka itu tibaahum akan tabiat mereka khobarnya majbulatun tertarik ala taukiri atas mengagungkan lisuyukhihim atas bagi tokoh-tokoh mereka. Ada orang Turki bodoh, orang Arab yang kasar, yang orang kampung, atau kita lah orang kebon nanas. Ama tokoh-tokohnya sendiri walaupun itu orang bodoh ngehormat nggak Pak? Siapa yang ngajarin? Misalnya nih kita mau Pak RW, ada orang bodoh di sini yang kagak ngerti apa-apa, mau Pak RW menghormat nggak dia? Kenapa menghormat? Ya karena udah tabiatnya, nggak perlu diajarin itu mah. Sama ustad-ustad, sama kiai-kiai, padahal dia nggak bisa baca, nggak bisa apa, sama ustad dia hormat nggak? Hormat. Kenapa? Ya udah hatinya begitu, udah tabiat namanya. Jadi orang kalau udah nempel ilmu sama seseorang, otomatis orang itu secara tabiat akan memuliakan orang itu. Makanya penting benar ilmu Pak. Hanya kalau ilmu mah kata Rasul jangan sampai berhenti nuntut ilmu mah. Bisa nggak bisa lain urusan. Yang penting nuntut ilmunya. Bagus-bagus rajin nuntut ilmu, ketaikan ilmunya. Kalau enggak juga nggak apa-apalah, ibadah. Likhtisasihim karena penghususan mereka tadi Agibia Turki wa ajlafal Arab bimazidi ilmin dengan kelebihan ilmu mustafadin naat dari ilmu yang diambil manfaat minat tajarrubati dari pengalaman. Jadi dengan kehidupan yang panjang, orang bodoh juga kalau sama tokoh-tokoh itu suka hormat dia. Padahal nggak ada ngajarin. Walaupun orang bodoh, orang kampung, tapi kalau sama lurah, hormat nggak Pak? Kenapa hormat? Iya, karena udah di hatinya tabiat. Walaupun dia nggak ngerti sekolah, nggak makan bangku sekolahan. Malah kadang-kadang orang nggak bangun sekolahan mah gemeteran. Temu lurah juga takut. Apalagi temu polisi mah. Padahal polisinya mau silaturahim, tapi kalau dia pakai polisi udah gemeter baik, kata dia mau menangkap. Karena dia orang bodoh, sangka dia mau polisi itu menangkap baik, padahal dia lagi silaturahim. Jadi secara tabiat orang kalau dengan orang berilmu itu suka tunduk. Balil bahimatu bahkan hewan ternak tobaan secara tabiat waqara yuwakiru tuwakiru tunduk dia bahimah al insana akan manusia. Kebo tahu gede, kebo tenaganya gede enggak? Itu dituntun sama orang, kenapa dia mau? Padahal kalau dia ngelawan bisa enggak dia? Coba lihat koboh yang tenaganya gede, kadang-kadang dipegang sama bocah ngikutin baik. Kenapa tuh Pak? Karena secara tabiat manusia itu lebih mulia dari binatang itu. Padahal kalau kobohnya pintar diseruduk juga dia kabur, takut dia. Hebatnya manusia tuh Pak. Makanya jangan suka merendahkan manusia mah. Harus melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia agar sesuai dengan kemuliaan kita. Oh, manusia mah semua kelek, hewan-hewan tuh. Apalagi yang pawangnya macan, takut, buaya, takut. Karena kenapa? Tadi tuh secara tabiat dia sadar bahwa manusia itu mulia. Kalau dia galak itu karena dia merasa terganggu, terancam. Makanya dia mau nggak mau, bukannya galak, dia mempertahankan dirinya. Makanya kalau dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang alim dalam sejarah-sejarah, apalagi dengan baginda Rasul, pohon aja tunduk sama Rasulullah. Kalau kita bisa punya akhlak baik, hewan juga nggak takut Pak.
Oh iya, yang tukang nundukin kebo. Kalau bulan Ramadan, bulan haji, ada doanya Pak. Tuh surat Yasin. Ada ayat-ayat terakhir. Wa dalalnahum apa namanya? Lagi lupa lah. Nanti kalau inget ya. Jadi sambil dipegang sambil baca ayatnya. Yata bitamyizil insani, dengan perbedaan manusia, bikamali mujawizil lidarajatiha. Bikamali mujawizin, karena sempurnanya batas-batas, lidarajatiha, bagi derajatnya itu bahima. Hadih ini semua adalah fadilatul ilmi, keutamaan ilmu mutlakon, halnya mutlak. Tuma kemudian tahtalifu, berbeda-beda apa al-ulumu, ilmu-ilmu, kama sebagaimana barang yang sayati akan datang apa bayanuhu, penjelasannya. Watafawutun, dan berbeda-beda, bayanuhu wa tafawutin, akan datang penjelasannya dan perbedaan-perbedaan ilmu. La mahalata, tidak ada hal yang mustahil, fadailaha bitafawutiha, akan keutamaan-keutamaan ilmu, bitafawutiha, dengan perbedaan-perbedaan ilmu. Jadi ini semua tadi yang dijelaskan, bahwa hewan tunduk, kadang-kadang orang bodoh juga tunduk sama orang pintar, sama orang yang ngerti, itu karena sudah tabiat manusia. Itu tentang ilmu. Wa amma fadilatut ta'limi, dan adapun keutamaan mengajar, wa ta'allumi, dan belajar, maka fadhahiratun, maka itu jelas. Mima, dari barang yang karena telah kami jelaskan, hu, akannya itu ma. Maksudnya kalau ilmu itu sudah jelas keutamaannya, maka otomatis menyebarkan ilmu itu juga utama. Maka kalau otomatis belajar ilmu itu juga utama. Gitu. Kayak kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat itu adalah pokok. Maka apa saja yang menyebabkan orang bahagia di dunia dan akhirat, maka menjadi pokok juga. Orang ingin masuk surga, bahagia di dunia dan akhirat, salah satunya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu itu menjadi pokok untuk bahagia di dunia dan akhirat. Kalau ilmu itu utama, maka otomatis apa saja yang berkaitan dengan ilmu itu jadi mulia. Mengajarkannya, maka mengajarkannya mulia. Belajarnya, maka belajarnya menjadi sesuatu yang mulia. Al-Quran mulia, maka apa saja yang berkaitan dengan Quran mulia. Belajar Quran mulia, ngajarin Quran mulia. Sehingga kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bahkan jangankan itu, bungkusnya jadi mulia, kertasnya jadi mulia. Kertas ditulis Quran dicium-cium sama orang. Coba kertas pakai bungkus Indomie, ada yang nyium-nyium enggak? Ada yang nyium-nyium enggak? Kenapa? Iya begitu. Makanya kalau kepada sesuatu yang mulia, apa saja yang berterkait dengan yang mulia, maka otomatis akan mulia. Abu Hurairah, orangnya kecil, hamba sahaya, bantu-bantuin Rasul. Tapi berhubung dekat dengan Rasul, maka dia jadi mulia. Hanya kalau ada orang mulia, deket-deketin supaya ketepaan mulianya. Makanya kenapa dekat ulama, dekat orang pintar itu mulia begitu. Jadi kepada sesuatu yang mulia otomatis jadi mulia. Kardus Quran itu yang suka kulitnya, maka karena dia nempel di Quran jadi mulia. Orang baru gini aja cium. Coba kardus bukas bungkus Indomie, ada yang nyium-nyium nggak Pak? Kenapa nggak ada yang nyium-nyium? Disangka stres kalau nyium-nyium.
Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu itu idakana, jika ada dia ilmu itu afdalul umur, paling utama-utamanya urusan, kana maka ada apa ta'allumuhu, ngajinya ilmu, tolaban mencari, lil afdoli bagi yang utama, fakana maka ada apa ta'limuhu, ngajinya yang utama, ibadatun memberi faidah lil afdoli kepada yang utama. Jadi apa saja yang utama, kalau kita menuju kepada yang utama, maka akan jadi utama. Nempel sama yang utama, ikut akan jadi utama. Walaupun beda lah utamanya. Wa bayanuhu, dan bermula penjelasannya ini kelakuan dan tingkah anna maqasidal khalqi, sesungguhnya maksud penciptaan itu majmu'atun, terkumpul fi dini wa dunya, di dalam masalah agama dan di dalam masalah dunia. Jadi Allah menciptakan makhluk di alam dunia ini, kita nih manusia, maka itu terkumpulkan kepentingannya ada dua. Satu kepentingan agama, dua kepentingan dunia. Wala nizama, dan tidak ada urutan lidini bagi agama illa binidhami dunia, kecuali dengan urutan dunia. Tidak ada sesuatu yang dianggap bagus bagi agama illa binidhami dunia, kecuali bagus juga untuk dunia. Kenapa demikian? Fa inna dunya, maka sesungguhnya dunia itu mazra'atul akhirah. Ada orang yang menganggap dunia itu mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam untuk akhirat. Mudah-mudahan kita jadiin dunia begitu tuh. Dunianya jangan dijauhin, dideketin, diambil, tapi semuanya buat mazra'atul akhirah. Gitu. Buat bercocok tanam, buat panen nanti di akhirat. Jangan dijauhin Pak dunianya. Kita ambil kalau bisa. Tentang masalah harta, masalah ambil, tapi untuk mazra'atul akhirat. Sekolah yang tinggi, tapi kalau udah tinggi sekolahnya jangan ngibulin orang. Tapi ilmu buat mazra'atul akhirat. Buat memberi manfaat kepada orang lain, mencerdaskan orang lain, gitu. Apalagi sekarang, kalau pendidikan tuh mahal bener, sangat mahal. Makanya kalau kita punya ilmu, seyogianya dermawan dengan ilmunya. Ada orang yang mau belajar, ajarin. Wahia, dan bermula dunia mazra'atul akhirah, maksudnya adalah al-alatu, dunia itu menjadi alat, al wassala yuwassilu tausilun mausulat, yang menyampaikan ilallahi azza wa jalla. Jadi dunia dijadikan alat untuk kita sampai kepada Allah. Itu namanya mazra'atul akhirah. Kita punya duit, punya kekayaan, punya sesuatu kelebihan, kita jadikan sedekah. Kalau dalam bahasa Quran namanya baqiyatus sholihah. Jadi Quran tuh punya alat. Kalau dalam bahasa Quran punya ATM kayak alat gitu. Yang tadinya dunia dimasukkan kepada baqiyatus sholihah menjadi kekekalan. Gitu. Makanya thariqah ada namanya thariqah baqiyatus sholihah. Jadi kita misalnya punya harta atau kita sedekah, misalnya 10.000. Kalau kita belanja habis untuk keperluan dunia, tapi kita berikan untuk akhirat, itu namanya baqiyatus sholihat, mengekalkan sesuatu yang bagus. Liman, bagi orang yang ittakhadha, dia mengambil hak akan dunia alatan, menjadi alat. Tapi ada juga orang yang menjadikan dunia itu wa manzilan, tempat yang betah, kagak mau pisah-pisah.
Liman bagi orang yang yatakhidu yang menjadikan dia manha akan dunia, mustaqirran tempat menetap, wa watnan dan tempat tinggal. Seolah-olah dia tinggalnya selama-lamanya di dunia. Punya harta jadi pelit, punya ilmu ngibulin orang, tidak mau berbagi dengan orang, karena seolah-olah dunia dia itu, ya itu dia dunianya. Kalau kita mudah-mudahan dilindungi sama Allah. Maka oleh karena itu walaisa dan tidak ada itu maujud yantazimu bagus apa amru dunia urusan dunia illa bi'amalil adamiyin kecuali dengan pekerjaan manusia. Dunia indah, dunia baik itu tidak ada lain kecuali dengan pekerjaan manusia, amal kita semua. Pengen damai dan seterusnya. Wa amaluhum dan bermula amalan-amalan adami, wa hirfuhum dan pekerjaan adami, wa sana'atuhum dan perusahaan adami itu tanhasiru. Itu tanhasiru terbatasi pisalah sati aksamin pada 3 bagian. Jadi pekerjaan kita nih, aktivitas kita di dunia ataupun apapun yang di alam dunia itu cuma akan terbatas dengan 3 hal. 1 pokok namanya, ahaduha, salah satunya adalah usulun, pokok. Makan pokok nggak pemakan? Pokok. Kalau nggak makan ya mati secara akal. Maka dijelaskan yang pertama di dalam masalah dunia itu adalah usulun, pokok. Lakin wama tidak ada kekuatan, tidak ada tegak lil alami bagi alam dunaha kalau tidak ada yang pokok. Wahia yang pokok itu ada arbaatun 4. 1 az-zara'atu orang bercocok tanam, petani. Tapi yang ngerjain pokok-pokok itu rata-rata pada susah, Pak. Petani, nelayan, kenapa Pak? Karena nggak punya modal. Yang kayaknya mah itu tuh makelarnya. Dekat pondok tuh, tanah luas-luas. Kata saya ke orang-orang, Pak, kenapa orang mau pada punya tanah pada susah-susah? Kata dia, tanahnya mah punya, tapi udah pada digadein. Kenapa digadein Pak? Kan tiap hari. Hari-harinya nggak ada, sedangkan panen kan kadang-kadang 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Dari hari-harinya dari mana? Nah karena dari hari-hari nggak ada, maka sebelum dia cocok tanam dia pinjam dulu sama orang. Kalau sudah pinjam dia terikat. Maka yang punya duit tuh beli nanti panennya semau dia. Makanya tetap petani, nelayan rata-rata di bawah miskinan, gitu. Yang pada enak mah yang tengah-tengah, tukang jualannya. Apa tuh tukang jualan? Ya yang punya pasar, yang punya barang mah kadang-kadang suka susah hidupnya. Tapi yang punya pasar yang enak. Az-zara'ah, yakni bercocok tanam. Wahiyah zara'ah itu adalah lil mat'am, memproduksi makanan, makanan pokok. Kenapa? Ya orang kalau nggak makan mati. Makanan pokok, tapi bisa juga makanan itu nggak jadi pokok kalau makanannya udah macam-macam. Makanya kan ada lauk pauk, ada macam-macam tuh. Kayaknya sering saya bilang, hidup di alam dunia itu kalau pengen bahagia, tidak ingin dikejar-kejar dengan kebutuhan, maka hiduplah dengan pokok. Pasti orang akan tenang hidupnya. Kalau pengen puyeng terus, hiduplah dengan gaya. Orang hidupnya banyak gaya tuh pasti orang puyeng tuh. Apalagi kagak punya duit, bergaya doang. Itu pasti rata lama-lama stres orang begitu mah.
Lihat HP orang ganti-ganti mulu, ganti. Padahal mah dia bisanya cuma SMS ya. Padahal beli yang SMS aja. Ngapain beli HP yang bagus? Gaya hidup